hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami hidup hari ini juga semua karena anugerah dan kebaikan-Mu saja Tuhan. Pagi hari ini kami datang membawa korban syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, hidup kami, hanya untuk menyembah-Mu pagi hari ini Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Tuhan bekerja, Tuhan melawat seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan, dan Engkau siap untuk melawat bagi setiap kami yang mau membuka hati untuk Roh-Mu bekerja. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa Tuhan pujian kami ke tempat kediaman-Mu Tuhan. Biar kemuliaan-Mu melingkupi hidup kami pagi hari ini. Haleluya Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama angkat pujian ini. Bawaku ke gunung kudus-Mu. Haleluya. Ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Amin Tuhan. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu yang luar biasa. Kuasa-Mu memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami sukacita, kelegaan Tuhan ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Menyerahkan buat segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Nama-Mu dimuliakan Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini siapa yang sudah ditolong oleh Tuhan? Kita semua pernah ditolong oleh Tuhan. Ketika kita mengalami permasalahan, Tuhan hadir. Dia mengubahkan ratapan kita menjadi tarian. Amin. Haleluya. Berikan tos dulu kanan kirinya. Tuhan menjadikan ratapan menjadi tarian. Haleluya. Kesesakan, kau beri kelegaan di dalam kesedihan, kau beri penghiburan, kasih-Mu tak melenyapkan segala kegelapan, fajar pagi pun merekam, membawa dan sukacita, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Boleh menari buat Tuhan. Haleluya. Di dalam kesesakan, kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, kau beri penghiburan. Kasih-Mu tak melenyapkan segala kegelapan, fajar pagi pun merekam, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Ya pagi hari ini Bapak Ibu, kita udah diubahkan. Ratapan kita menjadi tarian. Saya rindu semuanya kita boleh mengekspresikan kebaikan Tuhan ya. Kita angkat lagi pujian. Kau telah ubahkan ratapanku jadi tarian. Amin. Haleluya. Semua tangannya boleh diangkat ke atas. Semuanya menari buat Tuhan. Haleluya. Kau telah ubahkan
puji nama Tuhan. Kita mau besarkan nama Tuhan. Kita mau meninggikan Dia karena Dia Raja kita yang termulia. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami besarkan nama Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah
Yesus Haleluya. Ya Yesus Allah kita yang mulia, Ya Yesus Allah kita yang berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Beberapa hari waktu ini mungkin kita mendengar ada berita meninggalnya seorang selebriti yang mendadak sekali gitu ya. Katanya lagi habis baca Al-Quran, terus beliau ini tidur dan akhirnya terus dipanggil oleh Tuhan. Ketika saya mendengar itu, saya dengar beritanya, kaget juga gitu ya. Tapi saya juga merasa ada sedikit ketakutan. Maksudnya begini Bapak Ibu, kita pergi dipanggil Tuhan itu nggak tahu kapan waktunya. Tidur pun bisa dipanggil oleh Tuhan gitu ya. Jadi pagi hari ini kalau kita masih ada, itu semuanya karena Tuhan Yesus itu begitu baik, amin. Meskipun di dalam hidup ini nggak semuanya berjalan mulus, ada aja masalah, tekanan hidup, masalah ekonomi. Tapi yang kita tahu Tuhan itu selalu peduli. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan hanya karena masalah ekonomi atau begitu beratnya permasalahan kita. Tapi marilah kita perbanyak ucapan syukur kita kepada Tuhan dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan yang memampukan kita, yang selalu beserta dengan kita, tidak mungkin kita bisa ada sampai hari ini. Kita diberikan nafas hidup sampai hari ini, Tuhan punya maksud dan tujuan yang mulia dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita pergunakan waktu yang ada untuk semakin memuliakan nama Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Karena itulah kunci kekuatan di dalam hidup kita. Mari saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita bersaat teduh menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika
Mari kita merendahkan diri, kita berdoa. Kita bersyukur buat setiap karya Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Kita selalu patut bersyukur kepada Allah yang senantiasa mengasihi kita semua di dalam Yesus Kristus. Terlebih pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati berkat-berkat Tuhan bersama orang-orang yang kita cintai. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Bapa yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan. Pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat terbaik yang selalu Tuhan curahkan, yang selalu Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Bersama dengan orang-orang yang kami cintai, kami boleh datang bersama-sama, kami boleh beribadah bersama-sama untuk mengucap syukur dan menerima berkat persekutuan dengan Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, ini menjadi berkat yang luar biasa bagi kami. Biar kiranya Tuhan, pujian penyembahan kami pagi hari ini boleh menyenangkan Engkau. Tiba saatnya kami mau belajar Tuhan, menerima pesan firman-Mu. Tuhan mengurapi setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Bisa kasih salaman dulu, kanan kiri belakang. Anda luar biasa. Jangan sungkan-sungkan ya. Selama kita memberikan kata-kata baik itu gratis ya. Kita kasih ucapan itu supaya orang-orang di sekitar kita, mereka pun juga menerima kekuatan penghiburan dengan kata-kata yang positif. Amin. Dan sekali lagi, Anda luar biasa. Ya, terima kasih buat kesediaan Bapak Ibu. Ya, saya melihat buat Bapak Ibu yang mungkin saat ini belum ada berkat roda 4, tapi tetap bisa tetap setia beribadah, harus pakai jas hujan. Ya, saya lihat tadi basah-basah. Terima kasih. Ada yang anaknya sampai nggak bisa sempat bernafas karena ditutup terlalu rapat dengan jaket. Ya. Luar biasa, dan juga terima kasih buat Bapak Ibu ya yang tetap setia ibadah pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu saya sampaikan dengan judul Indahnya Rencana Tuhan. Bisa bersama-sama baca 1, 2, 3. Indahnya rencana Tuhan. Siap diberkati firman Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat ayatnya terlebih dahulu di dalam firman Tuhan yang mungkin sudah pernah kita dengar, Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 dalam terjemahan baru. Minta maaf kalau saya minta tolong lagi Bapak Ibu bisa baca bersama-sama ya, karena ini cuma 1 ayat saja. Siapa yang bersedia bisa angkat tangan? Oke. Yang lainnya enggak bersedia kah? Mari kita akan baca bersama-sama, bisa bangkit berdiri. Terima kasih Bapak Toto ya, di belakang sudah kasih kode Pak bangkit berdiri Pak. Oke ya. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Terima kasih, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya akan awali firman Tuhan pagi ini dengan sebuah kisah klasik ya, cerita kuno dari negara Tionghoa, di mana ada seorang kakek ya, zaman dulu ada seorang kakek. Pak, memangnya kakek dari dulu ada Pak? Oh ada. Ya, ini seorang kakek zaman dulu memiliki seekor kuda. Ya. Siapa yang pernah melihat kuda bisa angkat tangan pagi hari ini. Oh, terima kasih. Oh, Bapak 2 itu yang di belakang enggak angkat tangan belum pernah melihat kuda. Ya. Seorang kakek ini punya kuda, ya mungkin cerita ini Bapak Ibu sudah pernah membaca atau pernah melihat ya, nonton kisahnya. Dan suatu kuda ini merupakan ya boleh katakan harta ya satu-satunya, menjadi binatang
kesenangannya, kebanggaannya Bapak Ibu. Ya. Namun suatu ketika bahwa kuda yang dimiliki kakek ini hilang. Waduh, ini menjadi sebuah musibah besar bagi kakek ini dan mungkin juga keluarga besar sang kakek ini. Sangat sedih sekali karena kuda yang selama ini ya mungkin menjadi bantuan dalam pekerjaan pertanian dan sebagainya, ya mungkin buat alat transportasi, ya tiba-tiba hilang Bapak Ibu. Jadi menjadi sebuah masalah besar, ya musibah bagi keluarga ini karena kudanya ini hilang. Namun beberapa hari kemudian Bapak Ibu, kuda ini balik, kembali ke rumah sang kakek. Kira-kira senang enggak si kakek ini? Wah senang, wah bergembira sekali. Tidak cukup, sang kuda ini kembali sukacitanya luar biasa. Ditambah lagi ternyata kuda ini pulang, itu bawa teman-temannya saudara. Tambah senang enggak? Wah tambah senang, sudah balik aja senang. Apalagi ini kau bawa kuda-kuda yang lainnya. Ini kuda liar Bapak Ibu, tidak ada pemiliknya. Jadi aman lah ya. Sangat senang sekali keluarga ini. Wah bersukacita, kudaku sudah balik. Bahkan dia bawa temannya, wah luar biasa. Keluarga ini menyambut dengan sukacita dan cucu daripada kakek ini mengambil sebuah keputusan, saya mau belajar naik kuda. Karena kudanya kan tambah banyak Bapak Ibu. Dan akhirnya cucunya ini mulai belajar naik kuda, namun insiden terjadi. Sang cucu ini jatuh dari kudanya tadi. Akhirnya kakinya patah. Ya, waktu itu belum ada Pak Tomo ya yang bisa mijeti diurut gitu ya. Ini Pak Tomo belum ada. Jadi kesimpulannya bahwa cucunya ini jatuh, kakinya terplecok, terus patah gitu Bapak Ibu. Dan disimpulkan bahwa sang kakek ini punya cucu yang cacat keadaannya. Tidak lama setelah kejadian itu ada berita dari negara karena pada masa itu negara Tionghoa Cina ini mengalami peperangan. Dan negara mewajibkan untuk anak-anak muda untuk wajib militer. Dan di kampung itu di mana sang kakek tinggal banyak sekali anak-anak muda. Dan semua anak-anak muda diwajibkan untuk ambil senjata, angkat senjata. Ya membela bangsanya yang sedang mengalami peperangan yang hebat itu. Namun sayang Bapak Ibu, ya semua anak-anak muda di kampung itu diberangkatkan dan pulang tinggal nama. Mereka gugur semua, tewas dalam peperangan itu. Hanya ada seorang anak muda yang selamat. Kira-kira siapa Bapak Ibu? Cucu dari sang kakek tadi. Karena syaratnya untuk angkat senjata anak muda itu harus sehat. Tidak ada cacatnya. Nah ternyata cucu dari sang kakek ini sebenarnya dari usia itu memenuhi syarat. Harus ambil senjata membela bangsa negaranya. Namun karena kondisi kakinya Bapak Ibu cacat, akhirnya sang cucu tadi tidak disertakan dalam peperangan itu. Seluruh anak muda di kampung itu pada berangkat. Dan mereka semuanya tewas. Dan hanya satu anak muda yang selamat. Siapa itu? Cucu dari si kakek tadi. Pesan apa yang bisa diambil dari pelajaran ini Bapak Ibu, kisah ini? Kita nggak akan pernah tahu ya kehidupan saya pribadi atau kehidupan samping kita, pasangan kita, anak-anak kita nggak pernah tahu. Kita sebagai manusia hanya bisa melihat permukaan saja, ya permukaannya saja. Kuda hilang, kuda saya hilang, ini musibah. Saya punya dosa apa ini? Nah, kadang seperti itu ya, ada masalah langsung mungkin kita pikirannya, wah ini musibah. Ini sebuah bencana. Usaha sepi, ini bencana ini musibah ini. Tapi ketika kudanya pulang, apa Bapak Ibu? Berkat Tuhan. Ya, kudanya bisa kembali berkat Tuhan. Bahkan bawa kuda yang lain teman-teman, wah luar biasa, saya sedang diberkati Tuhan. Tapi setelahnya itu kita nggak tahu. Nah pagi hari ini Bapak Ibu diingatkan oleh firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu,
dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini sangat jelas sekali bahwa rancangan Tuhan, rancangan Allah itu jauh berbeda dengan rancangan kita. Setuju ya? Sebagai manusia, pemahaman kita akan kehidupan ini sangat dangkal sekali. Kita nggak bisa melihat apa yang akan terjadi 1-2 minggu ya, atau bahkan tahun depan. Jangankan hari, waktu kita nggak tahu. Seperti yang disaksikan oleh istri saya tadi, ya salah satu artis senior di negeri kita ini, yang meninggal dengan secara tiba-tiba sehingga membuat sang suami yang adalah artis penyanyi rock. Ya, Bapak Ibu tahu ya, penyanyi rock berarti bukan penampilannya pakai rock, bukan. Artinya ini jenis musik yang keras, yang maco. Tapi dalam tayangannya itu kita bisa melihat bagaimana dia sangat rapuh sekali. Belum siap ditinggal oleh sang istri yang selama ini menemaninya. Sangat terpukul. Bahkan dalam videonya itu sempat disut, sang suami ini harus dipapah sama orang-orang seberangnya. Nggak siap. Dia pikir besok masih bisa ketemu. Karena waktu malam itu masih bisa ngobrol dan sebagainya. Sehat, nggak ada penyakit apa-apa. Tapi itulah apa yang terjadi dalam kehidupan seorang menjadi misteri ilahi. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Nah pada hari ini biar kiranya kita ambil bagian, oke deh Tuhan, aku mau ikuti rencana Tuhan. Rencana Tuhan jauh berbeda dengan rencana kita, jelas. Karena rencana manusia ini hanya berkotak-katik aja, muter, berfokus kepada perkara yang ada di dalam hidup ini aja. Tapi kalau rencananya Allah itu rencana yang sungguh mulia, yang sangat jauh sekali. Allah bisa kok menggunakan kondisi hidup ini yang tadi kesulitan, sebuah musibah, itu sebenarnya cara Allah untuk melatih kita. Itu cara Allah, pintu berkat yang akan tersalurkan dalam hidup kita. Ada kuasa Allah akan dinyatakan, tapi kan manusia ini terbatas. Ketika melihat sesuatu yang gak baik, ini musibah. Ini sebuah masalah. Tapi dalam pandangan Allah, setiap masalah bagi manusia itu pintu berkat bagi Allah. Dan itu bagian rencana Allah. Yang setuju katakan amin. Mungkin juga dalam hal kita mungkin berdagang, ya, kita mungkin bercocok tanam, mungkin sepi hari-hari ini. Tanaman kita juga gagal. Mungkin kita melihatnya, musibah ini. Wah ini berarti Tuhan tidak sayang sama saya. Itu manusia kita. Dan kita akhirnya memiliki sebuah pemahaman pemikiran yang terpatok pada masalah itu. Kita nggak akan sampai kepada bagaimana Allah memakai keadaan itu. Memiliki rencana yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sangat jauh sekali Bapak Ibu. Dan Allah ingin setiap kita untuk meninggalkan rencana kita dan kita mau belajar, aku mau mengikuti rencana Allah. Dikatakan, sebab rancanganku, ini sebuah ajakan, anjuran. Hai umatku yang sudah kuselamatkan, jangan terlalu kokoh, ya jangan berpegang teguh pada rencanamu. Ini loh rencanaku bukan rencanamu. Karena rencana manusia, rencanamu terbatas. Sementara rencanaku ini jauh lebih tinggi. Allah mengajak setiap kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Allah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Belajar kita untuk ikut di dalam rencana Allah. Saya akan memberikan 2 langkah-langkah untuk kita bisa mengikuti rencana Allah. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, kira-kira siap enggak mengikuti rencana Allah? Amin. Resikonya apa? Konsekuensinya? Tinggalkan rencanamu. Jikalau seandainya ini seorang anak muda yang punya rencana tahun ini menikah, ternyata rencananya beda dengan rencana Tuhan. Siap enggak ditunda 5 tahun? Ini sebagai contoh.
Pak, terima kasih. Tapi ini untuk anak muda, Pak ya. Baik. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana saya mau belajar untuk mengikuti rencana Allah. Menemukan kedamaian dalam rencananya. Saya merenungkan poin ini Bapak Ibu, tidak mudah. Karena seringkali rencana Allah dengan rencana kita manusia ini tabrakan. Dan kalau tabrakan itu rasanya enggak enak. Seringkali aduh kok enggak sama ya. Ini enggak sinkron ini. Aku maunya seperti ini loh. Tetapi untuk kita belajar mengikuti rencana Allah, temukan kedamaian di dalam proses rencana Allah itu. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan atau ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Jadi ketika kita sudah hidup di dalam kasih Tuhan dan kita mau mengikuti rencana Tuhan, sesuatu hal yang itu jauh daripada rencana kita terjadi, belajarlah kita untuk tetap damai di situ Bapak Ibu. Memang ini enggak mudah. Saya percaya ini sulit. Sebagai misalnya kita sedang masalah, minta maaf ya, saya ambil contoh gagal panen. Mungkin rasanya, aduh, kenapa kok gagal panen ya? Saya sudah menginvestasikan dana yang enggak sedikit loh, ini banyak sekali. Tenaga, kepanasan, dan sebagainya, kok jauh sekali harganya. Dari yang seharusnya di pasaran sekian, ini kok jatuh sekali. Bahkan sekarang banyak penyakitnya di tanaman saya. Intinya saya nggak bisa panen. Nggak enak Bapak Ibu, memang itu sulit, tapi bisa enggak Bapak Ibu, kita akan belajar untuk tetap damai dalam posisi seperti itu. Temukanlah keadaan damai dalam rencana kita. Belajarlah kita untuk bisa menerima segala satu keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan berkata, ya, oh minta maaf ya. Ini adalah kenapa kita harus tetap damai. Ya, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kenapa kita harus tetap bisa menemukan damai sejahtera? Karena kita percaya bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Ya, saya ada slide yang selipan ini jadi agak sedikit bingung ini. Ya, menemukan kedamaian dalam rencananya. Kenapa kita harus tetap damai sih? Di dalam persoalan, di dalam masalah, dalam ujian hidup tadi yang dikatakan firman Tuhan. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Firman Tuhan berkata di sini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi tetaplah kita damai menghadapi kesulitan hidup, tetaplah kita setia kepada Allah. Dalam kondisi yang tidak enak itu, sebagai wujud saya mau mengikuti rencana Allah, saya mau tetap on the track-nya Tuhan, saya tetap setia di dalam jalannya Tuhan. Kalau meskipun rencana Tuhan harus saya lewati dengan kondisi penderitaan seperti ini, saya akan tetap setia. Karena apa? Kesetiaan ini tadi Bapak Ibu menguji iman kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan menemukan kedamaian di tengah proses hidup yang sungguh pahit, sangat pahit, tidak enak. Itu membuat iman kita benar-benar akan bertumbuh, diuji Bapak Ibu. Dan ini adalah bukti bahwa kita ini sedang masuk di dalam rencananya Tuhan. Tidak mudah, tapi kita mau terus berusaha ya di dalam rencana Tuhan yang itu jauh daripada harapan kita. Tetaplah kita damai, tetaplah kita sukacita. Amin. Ya saat ini saya nggak tahu kondisi Bapak Ibu. Mungkin kondisi ekonomi, harapan kita kayaknya kok, waduh pintu-pintu pada tertutup semua. Ekonomi kita mungkin sedang menurun Bapak Ibu. Mari temukan tetap damai dalam keadaan seperti itu. Ya, dan jangan berusaha mengambil jalan pintas. Jalan yang memang itu tidak Tuhan pernah izinkan. Beberapa hari ini saya mendapatkan video ya seorang emak-emak ini yang viral itu emak-emak ya, ambil tingkah yang macam-macam, kadang naik motor, belok ke kiri ratingnya
kanan. Ini yang sering kali ya. Nah ini ada sebuah kejadian di market Bapak Ibu. Dia ini minta maaf ya, ada kebutuhan untuk anaknya minum susu. Jadi dengan iman yang besar, tanpa bawa uang, dia berani masuk ke market dan mengambil saudara. 1, 2. Tapi ini bukan iman Bapak Ibu ya. Saya rasa ini jauh sekali dari namanya iman. Ini tindakan kejahatan. Sekali 2 kali Bapak Ibu dia aman. Tapi pemilik toko akhirnya merasa curiga karena stoknya seringkali berkurang tapi tidak ada uang yang masuk. Dia lihat kembali rekaman CCTV. Ternyata ditemukanlah ibu yang sama dan dia seringkali keluar masuk tokonya itu. Dan benar akhirnya tertangkaplah seorang ibu di kamera itu, fisik yang sama, orang yang sama, dan dia sudah berkali-kali. Dan luar biasanya sang pemilik toko ini tidak mengambil sebuah sikap ya dalam arti memenjarakan dan sebagainya. Cuma dia memberikan pesan supaya ibu ini untuk bertanggung jawab dengan cara damai saja. Alasannya apa ibu ini melakukan itu? Ya karena kebutuhan anak tadi. Dalam kondisi mungkin dia tidak dapat uang dari suami dan sebagainya. Ekonomi sedang sulit tapi anak membutuhkan ya susu. Ini kan cara yang keliru Bapak Ibu, masuk ke toko dan mengambil milik dari toko itu tanpa membayar, itu kan pencurian. Nah ini merupakan sebuah contoh yang sederhana bagaimana tinggal di dalam rencana Allah tetapi tidak tahan dan mengambil jalan pintas. Saya rasa bukan itu cara Tuhan. Setuju ya? Amin. Lebih baik biarkanlah kalau tidak ada susu kita doakan anak kita. Ya. Karena anak kita tetap akan pintar, anak kita tetap akan sehat tanpa harus minum susu. Kalau ada susu ya puji Tuhan. Ya syukurlah untuk menambahkan gizi. Tapi kalau nggak ada susu, anak kita akan tetap sehat. Setuju nggak kira-kira? Karena saya percaya saya akan berhadapan dengan jemaat orang-orang tua yang minta maaf latar belakang mungkin dulu nggak minum susu. Ada di sini anak-anak kecil yang dulu tidak minum susu? Ada? Ada. Terima kasih Pak Suhadi. Dan yang berkhotbah pun juga nggak minum susu. Saya nggak minum susu. Wow, Bapak nggak minum susu kayak raksasa. Apalagi waktu itu minum susu. Saya nggak akan bikin atap setinggi ini Bapak Ibu. Pak Rudi minum susu enggak? Oh ya minta maaf ya. Wajar kalau tingginya lebih tinggi dari saya. Ternyata minum susu. Tapi saya percaya Bapak Ibu ada banyak orang-orang tua yang enggak ada kesempatan waktu itu. Ya bisa minum susu. Bahkan sekarang berbagai merek susu ada. Mungkin enggak Bapak Ibu. Saya salah satunya Bapak Ibu. Saya enggak minum susu terus terang. Rasa susu itu baru saya bisa nikmati itu mungkin sekolah SD. Itu kelas 3 atau kelas 6. Ya saya lupa itu. Tapi waktu kesini enggak. Apa yang saya minum? Tajin. Tahu tajin? Tajin itu adalah air rebusan beras. Ibu saya jam 4, setengah 4 sudah masak, pakai kayu, dan saya itu waktu itu sudah bangunnya sukanya pagi. Jadi saya langsung nongkrong di depan perapian itu, dan nunggu tungku yang ada berasnya tadi, saya nunggu kalau sudah bluduk. Nah, saya ambil, saya cedoi. Saya taruh di dalam gelas, saya kasih garam, saya kasih gula. Itu yang saya minum tiap pagi. Dalam kondisi-kondisi yang sangat sederhana Bapak Ibu, kan Tuhan izinkan untuk kita tetap setia. Hari ini mungkin kita kondisinya jauh beda dengan tahun-tahun lalu. Kalau kita mau belajar, Pak saya mau mengikuti rencana Tuhan, mari kita belajar untuk taat kalau seandainya Tuhan izinkan kondisi kita ini sangat menderita. Jangan berusaha keluar daripada proses itu dan mengambil cara sendiri. Seperti seorang ibu tadi untuk memenuhi gizi anaknya harus dengan mencuri. Saya rasa itu bukan jalannya Tuhan. Nah terus bagaimana Pak daripada anak saya tidak minum susu menderita Pak? Sakit dan sebagainya, enggak. Ya kalau memang Tuhan tidak izinkan ada susu, ya kita berdoa. Caranya bagaimana lah? Supaya Tuhan kasih hikmat kita. Mungkin bisa bekerja dan sebagainya, tidak melakukan kejahatan. Dan saya percaya kok banyak anak-anak yang hari ini pun
Mereka belum minum susu tapi masih sehat. Ini yang pertama Bapak Ibu. Ya, sebagai anak Tuhan mari kita temukan damai apalagi ada janji Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebuah janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita tetap damai dalam posisi sekarang ini penderitaan, hidup yang sulit. Ya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Pak, bagaimana caranya saya bisa tetap damai sejahtera dalam proses kehidupan ini yang ini nggak pernah saya cita-citakan, Pak. Saya pengen hidup ini menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Tapi kenapa kok hidup semakin sulit? Semuanya serba sulit, pintu-pintu kok seakan-akan tertutup, Pak. Tetaplah damai di masa proses itu. Karena sekali lagi Bapak Ibu, Yeremia 29 ayat 11, ini janji Allah. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin sebagai seorang ayah atau ibu, sangat mungkin sedih melihat anaknya ambil air, minum tajin tadi. Kedua orang tua saya mungkin pun juga sedih melihat saya. Tapi karena kondisinya itu, tidak ada susu, bukan sebuah alasan orang tua saya akhirnya melakukan kejahatan mencuri, enggak. Sampai saya besar Bapak Ibu, melewati masa-masa yang harusnya mengkonsumsi susu, itu saya lewati tanpa susu. Yang saya tahu kedua orang tua saya hanya berdoa mengucap syukur dengan keadaan yang ada. Dan hasilnya apa? Hari ini saya bisa berdiri dengan sehat. Tanpa sekurang apapun. Dan saya percaya kedua orang tua kami mengikuti rencana Tuhan. 7 bersaudara. Dan saya tahu kayaknya enggak ada yang minum susu. Tapi Tuhan pelihara luar biasa. Kedua orang tua kami tidak menjadi penjahat. Tetap setia di dalam kasih Tuhan. Kenapa Bapak Ibu, kedua orang kami tetap bertahan untuk hidup tetap di dalam kebenaran tadi. Tidak melakukan kejahatan meskipun 7 anak, saya yang bungsu, tidak mengkonsumsi susu. Karena ada janji Allah. Rancangan Allah itu rancangan damai sejahtera. Amin. Ya, di dalam penderitaan itu menjadi sebuah ujian iman kita semakin kuat. Semakin teguh, kita semakin dewasa di dalam iman kasih Tuhan. Dan kita mengingat ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan, yaitu rancangannya damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kiranya ini yang menjadikan kekuatan buat kita semua. Ya. Oleh sebab itu, tugas kita hanya bisa bersyukur senantiasa di dalam menghidupi proses yang Tuhan izinkan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersama-sama kita akan baca 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang tua kami tidak mengizinkan kami untuk berteriak-teriak. Dan saya nggak pernah melihat orang tua kami berontak kepada Allah dan marah-marah dengan keadaan. Saya melihat orang tua kami, mereka bukan pemalas, pekerja keras, tapi hasilnya nggak seberapa. Dengan keadaan yang sulit tidak membuat kedua orang tua kami marah-marah. Berontak kepada Tuhan, tidak, tetap setia. Beribadah, saya masih ingat kok. Rasa sakitnya diboncengin, naik sepeda ontel, duduk di plang depan itu saya masih bisa rasakan sakitnya. Siapa yang pernah naik sepeda ontel yang laki-laki ada plang tengah itu? Pak Toto, nah, yang kelahirannya di bawah tahun 80 pasti menangis. Yang model miring, model nengah gini sudah saya alami Bapak Ibu. Bonceng miring supaya nggak terlalu sakit pantat saya miring. Tapi yang paling nggak enak itu melangkah. Kenapa? Saudara tahu? Bisa diterjemahkan sendiri. Wah, sakitnya minta ampun.
Kalau pas kena lubang, nggak ada apa-apa itu. Keadaan itu membuat saya melihat kedua orang tua kami tetap setia beribadah. Meskipun waktu itu ada kendaraan. Kondisi yang sulit, tetap orang tua kami naik sepeda. Karena keadaannya Bapak Ibu. Bersukacitalah senantiasa, kita tetap harus damai dalam kondisi seperti itu. Karena apa Bapak Ibu, kalau kita nggak ada sukacita, nggak damai, bagaimana kita bisa berdoa? Oleh sebab itu firman Tuhan katakan apa? Bersukacitalah senantiasa dalam segala keadaan. Enak nggak enak, berkelebihan atau enggak. Pekerjaan usaha lancar atau tidak. Tetaplah damai, tetaplah bersukacita. Amin. Ini ciri khas utama orang Kristen, orang yang sudah berkemenangan di dalam Kristus. Supaya apa? Kalau kita bersukacita, kita bisa berdoa. Bagaimana Bapak Ibu kalau marah-marah, kecewa, bisa nggak berdoa? Enggak. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Sebab ini loh, dikehendaki oleh Allah. Menggerutu, ngomel, mengeluh, itu nggak menyenangkan Tuhan. Katakan kanan kiri. Menggerutu, mengeluh, ngomel, itu nggak disukai Tuhan. Yang disukai Tuhan apa? Bersukacita. Ya dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, menemukan kedamaian dalam rencana Tuhan. Kalau tadi yang pertama, karena Tuhan sudah berjanji bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Yang kedua, kita harus tetap damai di dalam rancangannya, rencana Tuhan. Sebab apa? Kita punya Allah yang Immanuel. Ya, Allah yang senantiasa hadir beserta kita di mana saja, kapan saja, always Coca-Cola. Itu kan iklan Bapak Ibu ya. Bukan Bapak Ibu, maksudnya di mana saja bahwa Allah kita Allah yang setia. Yesaya 41 ayat 10, ini luar biasa. Ya, janji firman Tuhan, bila kiranya ini menguatkan kita untuk senantiasa bersukacita ya dalam rencana Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Wow, ini yang menyertai Tuhan Allah loh. Ya. Sebab, janganlah bimbang, jangan khawatir, jangan tawar hati. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Kemenangan. Jadi nggak ada di dalam kamus orang Kristen itu khawatir, tawar hati, takut. Ya, nggak ada Bapak Ibu. Kenapa? Ini loh, kita punya Allah yang hidup, Allah Immanuel. Jadi harusnya berpikir positif terus. Ya, ini karena Allah kita Allah yang luar biasa, yang benar-benar dengan kasihnya yang tidak bisa diukur ya, sangat tinggi, sangat dalamnya. Kasihnya kepada dia, kepada kita, dia akan selalu menyertai kita. Jadi mari temukan damai di dalam rencana Tuhan. Temukan tetap terus bersukacita di dalam rencana Tuhan. Meskipun mungkin sekarang ini kok seakan-akan agak keluar ya dari harapan kita. Hidup sulit, pekerjaan sulit, ekonomi kok sulit. Doa-doa kok seakan-akan belum dijawab Tuhan. Tetaplah bersukacita sebab Tuhan punya rencana damai sejahtera. Yang kedua, kita punya Allah yang Immanuel. Yang kedua sekarang poin besarnya, yang mau saya sampaikan adalah tetap tenang. Ya. Kenapa kita harus tetap tenang? Karena Allah kita berdaulat, ya, berdaulat penuh atas rancangannya. Percaya enggak bahwa Tuhan kita di dalam Yesus Kristus itu berdaulat penuh atas hidup kita? Amin. Bapak Ibu masih ingat peristiwa pelayanan sepanjang pelayanan Tuhan Yesus dalam dunia ini? Segala mujizat ya sudah dipraktekkan, ya, dinyatakan. Dan itu adalah merupakan bukti bahwa Allah kita ini berdaulat penuh.
di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saya nyebutkan kira-kira mujizat apa yang Yesus lakukan. Yang pertama, air menjadi anggur. Apalagi? Orang buta jadi buta. Orang buta bisa melihat, oke. Terus? Yang lumpuh bisa berjalan. Wah, pintar-pintar. Terus? Apa? Yang tuli bisa mendengar, apalagi yang sakit kusta sembuh tanpa operasi, tanpa pakai BPJS. Ada lagi? 5 roti jadi berapa, Pak? 5.000 lebih. Ada lagi? Orang yang hidup jadi mati. Orang yang mati dihidupkan kembali, jangan dibolak-balik. Ada lagi, kedaulatan Allah yang dinyatakan dalam kuasa Yesus sepanjang pelayanannya. Tadi ya soal sakit, mati, membuat mujizat, ya roti dan ikan menjadi 5.000 lebih, ya. Apa ada lagi? Iblis dinyahkan, oke deh, takut ya Pak ya. Ada lagi? Berjalan di atas air. Kalau sekarang ini para pesulap ya di dunia sedang mencoba itu dengan berjalan di atas kaca. Ya seakan-akan seperti berjalan di air ya, tapi Yesus sudah bisa buktikan itu. Ada lagi? Masih bicara soal air. Malkus. Telinganya putus bisa sambung lagi, bisa utuh kembali. Terus apa lagi? Menubuatkan dirinya apa yang akan terjadi. Terus apa lagi? Angin ribut diperintahkan untuk tenang. Air bergelombang yang tinggi diperintahkan untuk tenang. Saya tadi mengajak Bapak Ibu untuk bisa menyebutkan itu belajar ya. Bagaimana kuasa Allah itu berdaulat penuh dalam kehidupan ini. Tidak ada satupun yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Semuanya bisa. Jadi membuka kita supaya kita benar-benar mengerti bahwa saya punya Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan ini. Oleh sebab itu segala sesuatu yang sedang terjadi dan saya masuk di situ karena ini bagian rencana Allah, saya mau tetap tenang. Karena apa? Allah berdaulat kok atas itu semua. Amin. Jadi mari Bapak Ibu di dalam mengikuti, saya mau ikuti rencana Tuhan. Apapun yang sedang terjadi sekarang ini musimnya apa, isu-isu yang sedang terjadi Bapak Ibu, tetaplah belajar tenang. Oke deh, segala sesuatu sekarang sedang terjadi, kondisinya seperti ini. Tapi saya tetap percaya bahwa Allah yang memegang kedaulatan penuh atas hidup ini. Amin. Jadi kalau seandainya semuanya terjadi sejauh daripada harapan kita, kita tetap percaya bahwa Allah tetap memegang kendali kehidupan saya sepenuhnya. Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Kemudian yang kedua, Tuhan mau Bapak Ibu, kita tetap tenang menjalani kehidupan ini. Ya proses daripada mengikuti rencana Allah supaya pengalaman demi pengalaman hidup kita Tuhan pakai itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Masih ingat tak sebuah kisah yang terjadi pada masa Yesus menyembuhkan seorang anak yang buta sejak lahirnya. Ya, kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 35. Ayat 3 sampai ke 5 dalam terjemahan Indonesia. Sederhana Indonesia. Yesus menjawab, dialah dilahirkan buta. Bukan karena dosanya, bukan juga karena dosa orang tuanya. Tetapi hal itu terjadi supaya melalui dirinya, Bapak Ibu, kuasa Allah bisa dinyatakan kepada banyak orang. Selama aku masih berada di dunia ini, aku adalah terang dunia. Jadi sekarang selagi hari masih siang, aku harus melakukan berbagai tugas dari Bapa yang sudah mengutus aku. Karena malam akan segera tiba dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apa-apa lagi. Artinya izinkan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus berkarya dalam hidup kita.
dalam penderitaan kita. Karena melalui penderitaan yang kita alami ini, nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Jadi kesulitan apapun yang kita alami Bapak Ibu, tetaplah tenang. Tetaplah terus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Jangan buru-buru keluar. Aku gak tahan Pak dalam proses ini. Aku mau ambil alih. Aku mau rencanaku Pak, bukan rencana Tuhan. Karena terlalu capek menunggu rencana Tuhan tergenapi. Belajarlah kita tetap tenang. Karena Allah kita berdaulat penuh dalam kehidupan apa yang sedang terjadi ini. Memang tidak mudah, tapi kita harus belajar berlatih Bapak Ibu. Yang kedua, alasan yang kedua tadi adalah karena Allah rindu. Di dalam setiap bagian hidup kita, itu hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Saya bersyukur dengan penderitaan masa kecil kami Bapak Ibu ya. Kehidupan yang sangat sederhana. Itu menjadi kesaksian hidup perjalanan hidup saya sampai hari ini. Dan saya melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Secara manusia kalau kami melihat masih anak-anak waktu itu, enggak ada masa depan buat kami Bapak Ibu. Apa yang bisa diharapkan orang tua kami? 7 bersaudara. Dan pada masa itu memang masa sulit bagi kami. Tapi hari ini saya melihat bahwa keluarga kami tidak ada yang begini. Tidak ada. Semuanya Tuhan berkati. Kenapa Bapak Ibu? Karena kami mau belajar tetap tenang. Orang tua kami mengajarkan tetap tenang, tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan itu berdaulat penuh. Ketika orang tua kami meninggal, terlebih saya masih membutuhkan pimpinan orang tua. Masa muda, saya yang harus harapkan saya perlu untuk pengajaran orang tua. Ketika orang tua tidak ada, firman Allah yang hidup pada orang tua kami itulah yang saya hidupi. Itu yang membimbing saya tuh sampai hari ini. Dan saya percaya bahwa Allah saya adalah Allah yang berdaulat. Dan melalui kehidupan masa lalu kami, itu menjadi nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saya semakin dikuatkan dengan masa lalu kami. Jadi biarkan Bapak Ibu izinkan melalui persoalan kehidupan kita hari-hari ini yang serba sulit. Izinkan Allah pakai itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan berkata, tetapi hal itu terjadi supaya melalui dirinya kuasa Allah bisa dinyatakan kepada banyak orang. Kejadian-kejadian yang di luar rencana kita terjadi. Memang Tuhan izinkan itu. Biar kiranya terjadi. Supaya membawa nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Tetaplah setia dan mari kita mulai hidup di dalam rencana Allah yang begitu sempurna bagi kita semua. Kesimpulannya, indah rencananya Allah. Biar kiranya dalam rencana Allah ini tetaplah kita boleh belajar ya untuk masuk di dalamnya dengan menemukan kedamaian melalui iman ya karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kebaikan, kemurahan, Allah yang memiliki rencana yang damai sejahtera buat kita, Allah yang selalu ada buat kita semua, Allah yang menyertai kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengikuti rencana Allah, biarlah kita tetap tenang di dalam proses hidup ini. Ya, di dalam ketenangan itu kita akan melihat bagaimana Allah berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Allah akan memakai setiap bagian hidup kita untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan Yesus dipermuliakan kita semuanya. Bapak Ibu, mari kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan tundukkan diri kita. Kita akan berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita akan renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana perjalanan hidup kita mungkin sampai hari ini. Keadaan-keadaan mulai berubah. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mari kita ambil untuk masuk di dalam rencana Allah yang begitu sempurna. Izinkan Tuhan memegang setiap kendali kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Ku bersyukur atas kasih setiamu
Engkau sungguh baik, sangat baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Indah rencana-Mu di dalam setiap hidup kami. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Bersyukur buat rencana indah-Mu dalam hidup kami. Haleluya, glory. Sungguh mulia rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu memberikan kedamaian pagi hari ini, menguatkan kami di posisi-posisi, keadaan-keadaan, masa-masa yang sulit. Dengan kami bersuka cita dalam keadaan mengikuti rencana Allah ini sebagai bukti bahwa kami mau benar-benar tinggal dalam rencana Allah. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang punya rencana damai sejahtera bagi kami. Ini merupakan sebagai bukti bahwa Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu senantiasa memberikan kami ketenangan. Firman-Mu Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan. Kami percaya bahwa setiap bagian hidup kami akan dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Diberkati jemaat-Mu pagi hari ini, yang mereka mempersembahkan hidup mereka mengikuti rencana-Mu Tuhan, dan menanggalkan rancangan-rancangan mereka dalam hidupnya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berkenan memberikan kekuatan, memberikan Tuhan damai sejahtera di dalam hidup jemaat yang sekarang ini mereka harus menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, yang pahit. Ada sukacita melimpah dalam kehidupan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah kiranya rencana Tuhan selalu indah di dalam hidup kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu dan kami saat ini siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dan kami siap memberi untuk pekerjaan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Pada yang bertugas saya persilahkan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada
yang dalam Tuhan melimpah dalam hidup kita. Kekuatannya diberikan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah yang menguatkan kami Tuhan. Dan biarlah kiranya kekuatan yang Kau berikan ini Tuhan boleh membuat kami hidup semakin bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Kami memeteraikan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang pagi hari ini hadir maupun mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan secara online di rumah. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati buat seluruh persembahan yang sudah umat-Mu bawa ke dalam rumah-Mu. Persembahan syukur, persembahan persepuluhan mereka Tuhan. Yang dengan ketaatan mereka bawa ke dalam rumah Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyucikan, menguduskan setiap persembahan ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Seberapapun jumlah yang kami berikan kepada Tuhan, kiranya itu menjadi Tuhan perkenanan bagimu, menjadi persembahan yang berkenan, yang menyukakan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekali lagi setiap persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan buat seluruh aktivitas jemaat-Mu sepanjang 1 minggu ke depan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Keluar masuk rumah mereka Tuhan Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, apapun Tuhan yang mereka kerjakan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Kau berkati Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga bersatu hati Tuhan, memberkati Tuhan Yesus buat proposal yang sudah kami ajukan Tuhan bagi PT Pelindo Tuhan, Bank BNI Tuhan, buat Pemda Tuhan Yesus, dan juga buat Bank Kalteng Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan, segala sesuatunya Tuhan kami hadapkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati Tuhan para pemimpin, pada instansi yang sudah kami berikan proposal ini Tuhan. Kau gerakkan hati mereka Tuhan untuk dapat memberkati gereja-Mu. Biarlah Tuhan segala usaha yang kami lakukan untuk pembangunan gereja-Mu ini Tuhan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu saja Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak-Mu Tuhan yang akan Kau genapi bagi gereja-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan gereja-Mu ini diperluas Tuhan dengan 2 lantai Tuhan. Kami berdoa memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan dengan kuat hebatnya kami jemaat-Mu Tuhan, tapi semua karena kemurahan dan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga membawa buat acara Natal kami tanggal 14 Desember ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap dana-dana yang sudah terkumpul Tuhan, buat setiap jemaat-Mu yang sudah menabur dengan segala Tuhan keterbatasan kekurangan mereka. Kami berkati Tuhan setiap dana ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, dan biarlah kiranya Natal kami nanti Tuhan bukan untuk menyenangkan hati kami manusia, tapi biarlah nama-Mu saja Tuhan yang akan dipermuliakan. Kau berikan kelancaran Tuhan dalam jalannya acara Natal kami Tuhan. Banyak jiwa-jiwa jemaat-Mu yang akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat pemulihan kesehatan jemaat-Mu Tuhan. Kami juga serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-Mu yang sakit menerima kesembuhan yang daripada Engkau. Jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami kesusahan, mengalami kesesakan, Tuhan berikan kelegaan Tuhan. Jemaat-Mu yang mengalami kesedihan saat pagi hari ini, Tuhan berikan penghiburan sukacita yang daripada Engkau. Sehingga kami Tuhan boleh bermegah, boleh beria-ria Tuhan, boleh bersukacita karena Engkau Allah kami yang sudah memampukan kami. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus seluruh jemaat-Mu, GPPK Siloam Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Keberadaan kami, kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini dan meletakkan buat kehidupan kami seterusnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, sebab Engkau Allah kami yang layak kami puji, Allah kami yang layak kami sembah Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi.
Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan pulang kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang membawa berkat damai sejahtera Tuhan. Kita pulang membawa berkat sukacita daripada Tuhan. Dan membawa berkat persekutuan dengan Roh Allah, Roh Kudus yang senantiasa setia di dalam setiap kehidupan kita. Persekutuannya mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali menjemput kita semua. Kita yang telah percaya dan menerima berkat-Nya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Ibadah sudah selesai pagi ini. Bisa silakan duduk lebih dahulu, mohon perhatiannya sebentar.